Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi masih dalam materi matematika tentang penjumlahan bilangan cacah untuk siswa kelas 2 semester 1. Tujuan yang akan kita capai adalah untuk memecahkan masalah penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 999 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tentu ketika kelas 1 sudah tahu tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan itu merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Nah, sekarang pada pembelajaran ini penjumlahan yang akan disampaikan ada dua macam. Ada penjumlahan dengan cara panjang dan dengan cara pendek. Sekarang kita akan membahas dengan yang cara panjang dulu. Di sini ada disediakan contohnya dulu. Contoh yang pertama, ada dua bilangan yang dijumlahkan, yaitu bilangan 125 ditambah 253. Nah, sebelum menjumlahkan, kita sudah pernah belajar tentang nilai tempat. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan ada di sebelah kiri tempatnya, puluhan ada di tengah-tengah, dan satuan ada di sebelah kanan. Pada penjumlahan cara panjang ini, kita tidak langsung menjumlahkan, tetapi kita akan menguraikan dulu bilangan ini dengan nilai tempatnya. Nah, misalnya di sini 125 kita uraikan menjadi 1 ratusan, 2 puluhan, dan 5 satuan. Nah, bilangan yang kedua pun sama, kita uraikan juga menjadi 2 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, sesudah terurai masing-masing seperti ini, baru kita akan menjumlahkan. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, dan ratusan dijumlahkan dengan ratusan. Sekarang kita mulai yang satuannya dulu dijumlahkan. 5 ditambah 3, isinya 8. 2 ditambah 5, yaitu 7 di puluhan. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ratusan. Nah, jadi seperti ini. 3 ratusan ditambah 7 puluhan ditambah 8 satuan. Sesudah dijumlahkan, baru kita akan menemukan bilangannya. 3 ratusan ditambah 7 puluhan ditambah 8 satuan, maka hasilnya 378. Jadi bilangan 125 ditambah 253 sama dengan 378. Nah, ini adalah cara panjang. Jadi diuraikan ratusannya, puluhannya, satuannya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Di nomor yang kedua sama, kita tentukan dulu ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Pada bilangan pertama, 346 diuraikan menjadi 3 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 6 satuan. Bilangan yang kedua, 27 diuraikan menjadi 2 puluhan ditambah 7 satuan. Nah, keduanya ini akan kita jumlahkan menjadi 3 ratusan ditambah 6 puluhan
ditambah 13 satuan. Karena di angka satuannya ada dua angka, yaitu 13, angka 1 dan angka 3. Nah, ini harus kita uraikan lagi. 13 itu kita uraikan puluhannya dan kita uraikan satuannya. Jadi 300-an ditambah 60-an ditambah 13 itu terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan. Jadi diuraikan dulu, setelah ini baru kita jumlahkan. Puluhan kita gabungkan dengan puluhan. Nah, jadi 300-an ditambah 6 puluhan tambah 1 puluhan menjadi 7 puluhan. Ditambah 3 satuannya kita tulis kembali di bawahnya. Sekarang 300-an ditambah 7 puluhan ditambah 3 satuan akan menghasilkan bilangan 373. Jadi 346 ditambah 27 sama dengan 373. Sekarang kita akan menuju ke bagian kedua, yaitu penjumlahannya dengan cara pendek. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh. Yang pertama, ada bilangan 125 ditambah 253. Yang pertama kita luruskan dulu. Satuan, angka satuannya sejajar dengan satuan, angka puluhan sejajar dengan puluhan, dan angka ratusan sejajar dengan ratusan. Bila sudah sejajar seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 3, hasilnya 8. Kemudian ke puluhan, sekarang 2 ditambah 5, hasilnya 7. Dan ratusannya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sekarang kita maju ke nomor 2 dengan cara pendek. Di sini ada 346 ditambah 27. Kita akan menuliskan dulu tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, di sini apabila dua angka, di sini ada angka 27, tidak bisa kita tulis angka 2-nya di ratusan, 7-nya di puluhan, tidak bisa karena ini 27. 7-nya dia menempati ke satuan, jadi kita tulis di bawah angka satuan. 2-nya ini menempati puluhan, jadi kita tulis di bawah puluhan, harus sejajar. Sesudah sejajar begini baru kita bisa mengerjakannya. 6 ditambah 7 hasilnya 13. Tapi 13 tidak bisa langsung ditulis di bawahnya 13. Kita tulis satu angka yang paling kanan, yaitu angka 3. Nah, kalau 13 ditulis angka 3, angka satunya kemana? Angka satunya kita simpan di puluhan. Nah, jadi puluhan sudah ditambah dengan 1 yang berasal dari tadi kelompok satuan. Ya, sekarang dari puluhan ini kita jumlahkan. Puluhannya 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Ratusannya ada 3. Ya, cukup mudah untuk cara pendek. Nah, sekarang bagian ketiga kita akan mencoba ada soal cerita penjumlahan ini ya. Coba kita lihat di sini soal ceritanya. Ibu kepala sekolah sedang mendata jumlah siswa di SD Harapan Bangsa. Diperoleh data siswa perempuan 138 orang. Dan siswa laki-laki 271 orang. Berapa jumlah seluruh siswa di SD Harapan Bangsa? Ini data yang diperoleh itu akan kita gabungkan, berapa data perempuan, berapa data laki-laki,
dan kita jumlahkan kedua data tersebut. Berarti di sini 138 akan dijumlahkan dengan bilangan 271. Kita akan menggunakan cara panjangnya bagaimana dan cara pendeknya juga. Nah, kita ke cara panjang dulu. Seperti tadi, cara panjang itu akan kita uraikan dulu. Tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Bilangan 138 bila diuraikan menjadi 100-an ditambah 30-an ditambah 8 satuan. Dan bilangan yang kedua, yaitu bilangan 271 kita uraikan menjadi 200-an ditambah 70-an ditambah 1 satuan. Kita akan jumlahkan dulu ya. 300-an ditambah 10 puluhan ditambah 9 satuan. Nah, di sini ada angka 10 puluhan. Ada 2 angka. Jadi kalau 2 angka ini berarti ada yang harus kita titipkan ke angka sebelah kiri. 10 puluhan itu sama artinya dengan 100-an. Jadi 300-an ditambah 100-an, yaitu pengganti dari 10 puluhan, 100-an, ditambah lagi 9 satuan. Nah, kita jumlahkan dulu ratusan dengan ratusannya. Jadi 400-an ditambah 9 satuan menghasilkan bilangan 409. Nah, kita teruskan dengan cara yang pendek. 138 ditambah 271. Setelah kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan, kita jumlahkan 8 ditambah 1, hasilnya 9. 3 ditambah 7. Nah, di sini 3 ditambah 7 berapa hasilnya? Yaitu 10. 10 terdiri dari 2 angka, 1 dan 0. Jadi yang kita tulis harus satu angka yang sebelah kanan, yaitu angka 0-nya. Angka 1-nya kita simpan di ratusan. Nah, sudah tersimpan. Sekarang 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 4. 409. Jadi cara panjang hasilnya 409, cara pendek juga hasilnya 409. Sama, hanya beda dalam cara mengerjakannya saja. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ada tugas yang berasal dari buku tematik 2A, halaman 100 dan 101. Untuk nomor 1 dan nomor 2 dihitung dengan cara panjang, dan untuk nomor 3 dan 4 dihitung dengan cara yang pendek. Nah, ini 2 soal ini dengan cara panjang ya. Dan nanti 2 soal yang lainnya, nomor 3 dan nomor 4, dihitungnya dengan cara pendek. Seperti itu ya. Nah, demikian materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.